Assalamualaikum Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara renungan singkat kita dalam pertengahan minggu. Marilah kita akan awali lebih dahulu dengan berdoa bersama. Ya Tuhan, Bapa Allah kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, kami masih tetap berada di dalam naungan, pemeliharaan, pimpinan, perlindungan, dan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini ya Tuhan. Kami akan mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, layakkan kami semua untuk menerima firman Tuhan. Sucikan hati kami, sucikan pikiran kami, segenap hidup kami, biar kami bisa mendengar dengan baik, merenungkan dengan baik, dan menaruh seluruh kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, urapan Roh Kudus memberikan kepada kami pencerahan dan pemahaman akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Patut kita untuk bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dianugerahi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama mendengar sebagian dari kebenaran firman-Nya. Karena kita sadari atau tidak, dalam hidup kita ini memiliki satu kebutuhan yang paling utama. Kebutuhan yang paling penting yaitu kita akan terus-menerus menerima firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang sanggup untuk menjadi kekuatan dalam hidup kita. Firman Tuhanlah yang mampu dan selalu sanggup menuntun setiap langkah hidup kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Firman Tuhanlah yang memberikan kepada kita ketenangan dan ketenteraman dalam hati dan pikiran kita. Puji Tuhan. Lah firman Tuhan pada kesempatan ini saya beri tema mengasihi dengan tulus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup yang bahagia itu adalah kehidupan yang mau mengasihi. Hidup yang berbahagia adalah hidup yang dikasihi oleh orang lain. Jadi kita akan merasakan kebahagiaan dalam hidup ini apabila kita saling mengasihi sesama anggota keluarga, suami istri, orang tua anak, bahkan seluruh isi keluarga. Bahkan kita akan merasa bahagia apabila kita hidup ini senantiasa ingin menyatakan kasih itu kepada sesama kita. Karena kasih adalah merupakan
satu kebutuhan yang paling kita utamakan. Tanpa kasih tidak ada kebahagiaan. Tanpa kasih hidup ini menjadi kosong, menjadi kering. Dan hanya karena adanya kasih kita bisa mengalami suatu sukacita. Tetapi firman Tuhan pada kesempatan ini tidak hanya bicara dari hal kasih, tetapi kasih yang tulus, kasih yang murni. Kita tidak mungkin bisa mengasihi orang lain atau siapa saja secara tulus kalau kita sendiri belum menerima kasih Allah, kasih Kristus. Karena hanya kasih Tuhanlah yang benar-benar dikatakan kasih yang tulus. Kasih Tuhan adalah kasih yang begitu sangat murni. Dan inilah yang harus kita salurkan kepada orang lain untuk kita mengasihi. Marilah kita akan sama-sama menyimak bagian dari firman Tuhan ini. Yang saya ambil teksnya surat Roma pasal yang ke-12. Surat Roma pasal 12 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Demikian saya bacakan firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Demikian pesan dari firman Tuhan. Ya. Bagaimana wujud konkret daripada kasih yang tulus itu, yaitu kasih Allah yang telah dianugerahkan dalam kehidupan orang-orang percaya. Di dunia ini, saudara-saudara, seperti yang kita sadari bersama, kita ketahui bersama, begitu banyak kepalsuan. Hampir segala hal dipalsukan. Artinya sulit untuk kita menjumpai hal-hal yang murni. Karena yang murni itu telah dipalsukan. Dan hanya kasih Kristuslah, kalau kita benar-benar berada di dalam Dia, memiliki kasih yang begitu sangat tulus. Kasih yang tulus itu wujud konkretnya adalah jelas pada ayat 9 dikatakan, kasih itu jangan pura-pura. Ya. Kasih itu jangan pura-pura. Pura-pura artinya mengatakan yang tidak sebenarnya. Ya. Itu diibaratkan seperti seseorang sedang memakai topeng.
di mukanya. Ya. Jadi tidak menampilkan muka yang sejati, tetapi pakai topeng. Itu bentuk kepalsuan. Kalau itu dikaitkan dengan kasih, adalah kasih yang palsu. Ya. Kasih yang tidak tulus, yaitu dengan kepura-puraan. Apa yang dikatakan oleh mulutnya tidak sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Sehingga Tuhan Yesus menegur kepada orang-orang percaya pada Matius pasal yang ke-15 ayat 8 dan 9. Kamu memuliakan aku dengan bibirmu, dengan mulutmu, padahal hatimu jauh daripadaku. Ini adalah bentuk kasih yang palsu. Mulutnya mengatakan mengasihi, mulutnya mengatakan mempercayai, mulutnya mengatakan iya, mulutnya mengatakan jujur, tetapi bertolak belakang, bertentangan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ya, itulah kasih yang disebut pura-pura, tidak tulus. Ya. Kasih yang pura-pura ini adalah kasih yang benar-benar ya, diwarnai dengan kepalsuan-kepalsuan untuk tidak terungkap akan kejahatannya, akan keburukannya, dosanya, kejelekannya, ditutupi dengan kata-kata yang manis, ditutupi dengan kata-kata yang indah, ditutupi dengan kata-kata yang lembut, padahal hatinya begitu sangat jahat. Kiranya dijauhkan sifat seperti ini dari setiap kehidupan kita, orang-orang percaya. Kita terima kasih yang tulus dari Kristus, dan kita juga praktekkan kasih yang tulus itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat Tuhan, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Kita ingin menyampaikan kasih yang tulus. Kemudian wujud konkret dari kasih yang tulus itu adalah kasih yang diwujudkan di dalam tindakan nyata. Ya, di dalam tindakan yang nyata. Di dalam 1 Yohanes, kalau kita baca 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 dikatakan, marilah kita mengasihi bukan saja dengan perkataan, ya, bukan saja dengan bibir, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi kasih yang tulus adalah kasih yang dibuktikan di dalam perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, ya. Tidak perbuatan pura-pura. Perbuatan yang baik adalah menjauhi kejahatan dan mewujudkan kebaikan.
Jadi kasih yang diwujudkan di dalam tindakan yang baik, perbuatan yang baik. Kasih yang sejati, kasih yang tulus, kasih yang murni, tidak hanya perasaan, tidak hanya pikiran, tidak hanya ucapan, tidak hanya angan-angan, tetapi dibuktikan di dalam perbuatan-perbuatan yang nyata. Jadi tidak pura-pura, ya, tetapi dibuktikan di dalam suatu tindakan yang nyata. Kemudian wujud kasih yang konkret itu adalah kasih yang tanpa pamrih. Kasih yang tanpa pamrih. Jadi mengasihi tanpa kita mengharapkan imbalannya. Ya, itu artinya tulus. Ya, bukan mengasihi supaya memperoleh keuntungan. Memberi supaya kita diberi, menolong supaya kita ditolong. Itu namanya kasih yang dengan pamrih. Ya. Tuhan tidak demikian mengajari kepada kita. Ya. Kita ingin mengasihi, tapi kasih yang tanpa ada tuntutan untuk dibalas. Ya. Karena dengan demikian, itulah kasih yang akan membawa kepada kita suatu kehidupan yang sangat diperhatikan oleh Tuhan. Jadi tanpa pamrih itu juga tanpa minta balasan, dan itu yang benar-benar selalu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan orang sakit, ya, Tuhan mengusir setan, Tuhan juga menolong banyak hal. Seringkali Tuhan katakan, jangan katakan kepada siapapun. Artinya, di sini Tuhan tidak perlu untuk ditonjol-tonjolkan kebaikannya, pertolongannya, mujizatnya. Ya. Dan inilah sebenarnya yang diteladankan kepada kita. Ya. Kasih tanpa pamrih, tanpa embel-embel. Dalam istilah, tidak ada udang di balik batu. Karena kalau kasih itu dengan pamrih, percayalah, satu saat kita akan kecewa. Karena kita menolong seseorang, ya, tapi dia tidak membalas kebaikan kita. Kita mengasihi seseorang, lah orang itu tidak mengasihi kepada kita, kita akan kecewa. Tapi kalau dengan tulus, tidak dibalas ya syukur, tidak dibalas ya tidak mengharapkan, bersyukur, ya. Bahkan dia mungkin, ya, melakukan hal yang tidak baik terhadap kita, bersyukur karena kita mengasihiku dengan tulus, ya, tanpa ada pamrih. Satu contoh, kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 10, dalam cerita orang Samaria yang baik hati, dan di sana kita menjumpai, ya, ketika di tengah jalan ada orang yang dirampok oleh para perampok, kemudian dipukuli sampai setengah mati, dan seluruh hartanya yang dibawanya dirampas semuanya. Dia tergeletak di tengah jalan. Datanglah imam yang lewat, tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Datanglah juga Lewi yang lewat di jalan yang sama dan mengetahui juga,
tapi juga pura-pura tidak tahu, menyingkir di seberang jalan. Tetapi justru orang Samaria ini, dia dalam perjalanan melihat orang yang terkapar di pinggir jalan dan dalam keadaan luka semuanya itu. Dia tahu orang itu sedang dianiaya oleh rampok dan barang-barangnya dirampas oleh para perampok. Orang Samaria ini tergeraklah hatinya untuk menolong. Orang yang setengah mati itu kemudian dibersihkan luka-lukanya, kemudian diobatinya, dinaikkan di keledai tunggangannya sendiri, dibawa ke tempat berobat, kemudian ditanggung semua biayanya, dan itulah yang disebut kasih yang tulus. Mengapa? Sebab orang Samaria ini tidak mengenal siapa orang yang mengalami musibah itu. Tetapi dia menolong, mengasihi dengan tulus. Karena tidak minta dibalas. Yang penting dia melakukan semua itu dengan ketulusan hatinya. Dan orang seperti inilah yang akan ditolong, diberkati, dibalas oleh Tuhan. Dan percayalah, ya, Tuhan yang akan membalas dalam semua kebaikannya. Dalam Injil, dalam surat Efesus pasal yang ke-6. Saya bacakan Efesus pasal yang ke-6. Ya. Surat Efesus pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ya. Setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan tulus, tanpa ada pamrih, tidak pura-pura, kita tidak pernah menuntut balasan dari siapapun. Karena melakukan semua dengan ketulusan. Dan justru Tuhan yang berjanji akan membalasnya. Siapapun orang itu akan menerima balasan yang dari Tuhan. Kita belajar Bapak Ibu Saudara melakukan semua dengan kasih. Tapi tidak hanya dengan kasih, tapi kasih yang tulus. Kasih yang tulus, kasih yang tidak pernah berpura-pura. Ya. Kasih yang tulus adalah mengasihi tanpa pilih-pilih. Ya. Manusia seringkali cenderung mengasihi si A karena si A baik dengan saya. Ya. Mengasihi si B karena dia orangnya pintar, orangnya kaya, orangnya punya pengaruh, dan lain sebagainya. Tetapi kasih yang tulus itu mengasihi sampai orang yang tidak layak seharusnya dikasihi. Tapi dia mengasihi. Karena itu dia tulus. Ya, punya kasih yang tulus. Ya. Mengasihi orang yang tidak layak dikasihi. Satu contoh kalau kita membaca di dalam suratan Roma pasal 12. Ya. Roma pasal yang ke-12
Kita baca pada ayat yang ke-19 mulai, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi kasih yang tulus itu adalah mengasihi orang yang tidak layak dikasih. Antara lain diberi contoh ini, musuh. Orang yang membenci kita, orang yang memusuhi kita, orang yang jahat kepada kita, orang yang memfitnah kepada kita. Kalau saudara punya kasih yang tulus, saudara bisa mengasihi mereka. Ya. Saudara bisa mengasihi mereka. Dia jahat, tapi kita bisa mengasihi mereka. Kalau kita bisa mengasihi mereka, artinya kita juga bisa mengampuni mereka. Ya. Dan itulah sebenarnya yang disebut anak Tuhan yang sejati. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Dalam Matius pasal yang kelima dikatakan di sana, apa lebihnya jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu? Ya. Bukankah orang-orang berdosa sama, mereka juga saling mengasihi? Ya. Pemungut cukai saling mengasihi. Ya. Apa lebihnya? Kalau kamu hanya mengasihi orang yang baik kepada kita, orang yang ramah kepada kita, ya. Mengasihi orang yang mengasihi kepada kita. Tapi kita mengasihi kepada semua orang. Dan itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti Bapa di surga memberikan mataharinya untuk orang jahat, memberikan mataharinya orang baik, memberikan hujannya kepada orang jahat, memberikan hujan juga kepada orang yang baik. Jadi inilah sebenarnya teladan dan pengajaran firman yang diberikan kepada kita. Mari kita mengasihi dengan tulus, tidak pura-pura, ya, mengasihi dengan suatu tindakan yang nyata, mengasihi tanpa pamrih, dan mengasihi tanpa pilih-pilih. Bahkan orang yang tidak layak kita kasihi, kita mengasihinya. Orang yang memusuhi kita, maka kita akan mengasihi mereka. Itu bisa terjadi kalau kasih Kristus yang ada pada kita itu dalam hati kita, kita patuhi, kita taati, dan kita salurkan lewat tindakan kita. Tuhan Yesus pasti akan dimuliakan dalam hidup kita, orang-orang yang memiliki kasih yang tulus. Dan hidup kita pasti menjadi berkat bagi siapapun kalau kita hidup di dalam kasih yang tulus. Dunia penuh dengan kepalsuan. Mari kita tampil. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menunjukkan kasih yang tulus, kasih Allah itu lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus memampukan kita untuk dapat melakukannya. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Roh Kudus. Kasih tulus itu dengan kemampuan Roh Kudus menguasai hidup kami dan dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Berkati seluruh jemaat GBBS Philadelphia Wage, agar semuanya hidup di dalam kasih, dikuasai kasih, tapi kasih yang tulus, kasih agape, kasih Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih, memberikan kesehatan semuanya, memberikan pemeliharaan kekuatan rohani yang melimpah-limpah. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.